Selamat datang di Stormcast by 0361. Hai. Dor. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Kita dari Bali. Ini kebetulan konten ngobrol-ngobrol kita yang pertama ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah beberapa kali upload band-band, live band, juga acara kita yang pertama ya. Stomping. Nah, di sini kita mau kenalan dulu ya. Saya di sini Ejan, di sini ada Cebol, Bakul, sebelah sana. Di sini ada Begalang, Bagus. Di sana ada Agi, sana ada Agus. Siapa namanya? Gong Yoga. Di sini ada Gong Yoga, ada Jagat, sama ada Raja terakhir Ardi ya. Ya, dia kalau di Super Mario Cooper dia. Nah, nggak tahu Super Mario. Kle yang baru lahir semua teman-teman Kuci Kle nggak tahu Super Mario Ci. Yang kura-kura. Itu Cooper namanya. Iya. Yang jaga gawang Cooper mah. Kiper dah. Kle yang bercanda terus nah. Kau bukan per. Aduh. Udah. Tolong di stop jokes-jokesnya dulu. Rame banget ada penonton bayaran ada. Juga sebelumnya 1453 kayaknya. kita juga mau terima kasih dulu ya sebelumnya buat teman-teman dari Haluan Coffee yang sudah support banget. Ada segala macam sini, ada arak kopi, ada arak segala macam. Teman-teman nyari apa ada? Kodok gak ada dong. Makasih juga di sini ada arak kopi. Sebelum Pak Gubernur itu nyaranin arak kopi tahun 2021. Arak campur kopi. Ini udah benar-benar campur. Arak kopi dari 2019. Tepuk tangan dulu buat Haluan. Di belakang ada Yeri yang ngebantuin ya, terima kasih ya. Gitu. Oke, tanpa langsung aja ya nih teman-temannya. Kan kita ini kan skena hardcore ya kebetulan ya. Berkecimpung lah. Kita sebenarnya teman-teman ini dari tahu-tahu hardcore tuh dari mana sih sebelumnya? Dari Cebol dulu kayaknya nih. Singkat aja. Oke, buat aku sendiri mengenal aku sendiri mengenal musik hardcore itu ya pertama kalinya diajak nonton musik sih sama teman. Karena teman ada band Sama musuh berantem. ya iseng-iseng diajak ngekru gitu ya, jadi aku penasaran, oh musik underground kayak gini. Ya dari sana dah aku ngerti musik underground tuh, entah itu hardcore, metal, punk, segala macem lah pokoknya. Oke, selanjutnya nih ada Bapak Bakul. Siap. Proper dulu. Aku kenal musik hardcore dari teman sih, SMA, Debola, gitarisnya From Kid dulu. Almarhum sekarang di mana? Udah dikubur ya. Dikubur. Ini tengkorak. Ini di bola nih. Oh, sorry. Bercanda terus temannya. Kalau aku kenal musik hardcore itu tahun 2009 kayaknya kalau nggak salah itu. Kalau dulu sebelumnya kan suka metal gitu, habis itu nonton konser hardcore, ternyata keren kayaknya. Pertama kali apa tuh Kodel Army kayak kita nonton. Nah itu dari sana lah aku tahu musik hardcore. Kayak udah gitu. aku ngapalin dulu. Ini udah skrip ya. Cek note-nya. Ya dari sana pertama, habis itu buatlah band tahun 2010, ngeband hardcore tuh pertama kali. Bandnya itu Ini dong. Fakultas Kedokteran. WHO Care. Enggak. Bandnya Prom Kid. Nah, itu dari sana kenal musik hardcore. Lanjut tadi ada Bapak Bagus, Wirata. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sambutan kali ini. Kalau aku nih baru-baru sih apa namanya? Apa di Jan? Udah dengar musik hardcore tuh, kenapa bisa suka? Tuh udah dulu tuh nonton band Patriarki dulu di RRI dulu.
Sudah kayak bagus Aku tahu hardcore. ada fotonya Moseng kan pakai baju putih gede kan. Jangan play. Oh iya. Itu dah, Sudah, itu dah. beres. Ya, gitu dah udah. Iya, langsung ke lagi. Kayaknya udah pernah ngomong nih lo. Pertama nggak hardcorean bosku pang-pangan nonton Criminal Assault, terus kayak semakin kesini ketemu banyak temen. Nggak sampai tuh men, belum berani masih sekolah nggak berani. Pokoknya semakin kesini ketemu teman-teman dengerin hardcore enak terbaik, kayak memacu adrenalin hardcore lah itu. Selanjutnya ada Agus. Nah, ini popangnya kita nih. Kalau dengerin hardcore SMA kali ya 2010 2011, tapi nggak main band, cuman denger dari lingkungan sih, teman-teman, terus lihat band-band ya. Lingkungan uh lingkungan Ahmad Yani. Ya itu dah dari teman-teman, terus band-band yang dulu dilihat paling ya Lifeline salah satu ya kan. Terus ya band jagoan Dalung, wah. Dah itu dah awalnya tahu hardcore mungkin kalau band Balinya. Langsung Gong dari depan ya. Itu depan ya. Ini langsung ada Gong Yoga. Satu-satu nih kita tanya, absen satu-satu. Ya. Biar tahu asal usulnya gimana kita dengar pertama kali. Ya oke, kalau aku tahu hardcore mungkin di tahun 2011-12. Saya ingatku sih tahun itu, cuman sebelum hardcore tuh aku dulu lebih ke punk sih sebenarnya. Ke punk kayak contohnya Netherjack itu dulu, kemudian ya seiring perjalanan waktu Udah dia loloknya mau. kalau misalnya pacarku nonton bohong dia. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Tahun 2011-12 mungkin. Salah. Ini ada Jagat. Kalau aku dulu sama mendengarkan punk rock atau pop punk juga dulu. Terus sekitar tahun kurang ingat juga ya, tahun 2009 atau 2010 itu lupa. Ada teman buat band namanya Rebel Hardcore. Akhirnya mereka meracuni untuk mendengarkan lagu-lagu hardcore. Semenjak itu, apalagi di tahun 2017 diajak gabung ke band From Kids, lebih mendalami lagi akhirnya sampai sekarang. Kalau saya dulu kan saya kan gitarisnya Viera dulu ya saya. Oh enggak ya, sorry. Nah kalau saya sih sebenarnya waktu SMA ya. Waktu SMA diajak teman, dulu kan dengarnya metal, oke lah kayak nu metal juga saya dengerin, punk rock segala macam. Nah akhirnya waktu SMA diajakin temen nih nonton, ya kebetulan acara bapak di samping ini kan dulu hardcore resisten ya, 1, 2, 3 dari sana saya bilang kok naik ya, kok cocok gitu, kok cocok. Akhirnya nyangkut sampai sekarang. Sempet juga dulu band-bandan saya, tapi dipecat. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Dulu sempet band-bandan, gara-gara cewek kayaknya dulu tuh. Nah, kayaknya saya terlalu ganteng, nggak cocok band-band hardcore loh. Aduh, ganteng ini membunuhku. Oke, selanjutnya. Kalau aku pribadi sih dengar hardcore pertama kali dulu SMA sih, SMA kelas 1 kalau nggak salah, 2008-2009 lah dulu pertama kali dengar musik hardcore. Ngena banget sih. Ya sebelumnya dengar ya ke punk sih sebenarnya setelah metal sih. Metal dulu, sebenarnya dulu kecil hip hop dulu pertama ya malan. Kecil hip hop masuk ke metal, baru denger punk, langsung cross ke hardcore pertama kali dulu nonton kalau nggak salah 2009 nonton Geek Smile. Dulu nonton Geek Smile pertama kali. Setelah itu baru ada kayak Jump Hard, F69, Cordial Army, ada teman-teman Hardline juga dulu ya, yang senior lah. Semenjak itulah baru senang lebih ke menekuni musik hardcore sih.
Itu. Langsung ini araknya siapa nih, Bol? Arak dari Haluan Arak Kopi. dari Haluan Kopi. Ini kebetulan yang ngomong bukan mereka ya. Aduh, nggak apa-apa. Jadi kita mau ceritain gimana terbentuknya 0361 ini. Mungkin Degalang ya bisa jelasin deh. Silakan. Minum dulu sekali. Minum dulu. Enggak, tadi lupa loh. Terbentuknya 0361 ini ya bukan terbentuk, tercetus ya. Tercetusnya itu pertama itu gara-gara pas tahun 2000 tahun kemarin, bulan Desember tahun kemarin kan Prom Kid itu pas 2021 tepat. ya 2021 Desember itu Prom Kid itu pas tour kemarin di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu kita tuh sempat ditanya-tanya gitu loh sama teman. Pas kemarin tuh turnya, aduh. Ya pasti ada titik temu tuh di Purwokerto, tapi pas titik temu itu atur camp itu di Jogja di Gunung Kidul. Nah di sana tuh kita ditanya-tanya kan, kita sharing-sharing di sana. Tanya beli gimana sih perkembangan hardcore di Bali gitu. Terus tuh aku jawabnya, oh kalau perkembangan Aman aja. jawabnya kan jawabnya gimana sih perkembangannya? Jawabnya aman semua kok, semua. Bener gitu tuh. Jawabannya ya aman-amannya semua. Maksudnya masih gini lah, masih berkembang semua, masih hidup. masih semua lagi sekarang ini kan situasi pandemi mungkin berkreativitasnya masih kurang kan, karena emang ya kehidupan namanya kan ada yang kerja sibuk kan gitu ya, modalnya nggak sempat ngurusin band-bandan karena pandemi ini kan, mungkin ada yang gaji yang dipotong gitu kan, ada yang kena PHK gitu, jadi nggak fokus. Sorry. Nah habis itu kan ada yang dapat kerja juga bingung kan, habis itu udah ditanya itu sama teman-teman di sana. Habis itu aku bilang gini nih, skena di Bali ini sekarang itu bukan redup sih, maksudku lagi berkembang semua, tapi pada punya apa ya, kayak punya pergerakan masing-masing gitu loh. Misalnya ada skena satu ini, skena satu lain-lain gitu pergerakannya. Nah habis itu teman-teman di sana nyaranin kan, loh kenapa sih kan Bali itu ya maksudnya nggak seluas pulau-pulau lain lah, kenapa sih Bali itu nggak bisa dijadiin satu gitu. Habis itu di sana itu dari pulang tur di sana itu, nah dari hardcore camp tuh gue berpikir, sama Bagus sih kemarin berpikiran juga pas tur kedua, aku bilang sama Bagus, Gus kayaknya kita harus buat nih apa sih yang bisa mempersatukan modelnya skena hardcore gitulah, biar bisa jadi satu gitu ya, kayak influence ya misalnya kayak gimana ya, contoh tuh yang rapi lah, terinspirasi lah aku dari teman-teman Surabaya lah. Kemarin juga teman-teman Surabaya juga cerita kan, dari generasi ke generasi itu tetap nyambung gitu loh, modelnya silaturahmi mereka nyambung gitu loh. Gimana sih kita pingin buat kayak gitu. Nah habis itu aku nyari lah konseptor gitu loh, sama Bagus aku nyari konseptor. Siapa nih ya bagusan jadi konseptor. Nah pas di launching Prisot kebetulan aku berpikirnya Mas Ardi ini pengalamannya di hardcore itu ya Masih sedikit. udah banyak lah pengalaman di hardcore gitu loh, apa dia aja yang aku ajakin gitu loh, bilang Bagus. Nah di sana juga kita ngobrolin sama teman-teman semua tuh, ada yang dari Gianyar, ada yang dari Bangli, dari Bangli, ada yang dari Buleleng gitu. Gimana kalau kita buat ini? Nah sedangkan mereka masih jauh ya, kita di sini dulu lah gitu loh buat pergerakannya nanti. Konsepnya tuh semua ini dari Mas Hardi sebenarnya, konsepnya kedepannya tuh gimana tuh dari Mas Hardi. Kalau kita kayak aku nih sama Bagus ini cuman mencetuskan gimana kalau kita buat gini gitu. Nanti kok Co-founder. ya co-founder lah. Gitu dah, gimana aja mana Mas. Sejenis itu ya. Nah itulah sama Bagus. Kalau konseptornya itu kalau konseptornya itu semua itu dari Mas Hardi ya. Ntar kalau gimana jelasin Mas Hardi. Kalau tercetus yang 0361 itu ya cuek. Tercetus yang 0361 itu udah maksudnya pingin lah jawab
pertanyaan dari teman-teman luar tuh loh, ya, bahwa skena hardcore di Bali itu masih gitu loh. Kalau ya konsep yang lain-lain tuh ntar bisa Mas Ardi yang giniin jelasinnya. Sorry belet-belet nih. Ara Alwan terlalu yahut. Ini langsung ke saya nih. Langsung. Oh. Untuk Zero Takes One sendiri sebenarnya awal terbentuknya itu ya karena emang semangat teman-teman sih. Semangat teman-teman dari kota-kota di Bali. Anggapannya kayak skena per skena dan skena satu dan skena lainnya itu saling masih ini ya, masih agak sedikit kaku untuk bergabung, untuk berbaur gitu dari satu kota dan kota lainnya itu masih agak gimana ya, agak canggung lah untuk malu-malu. ya malu-malu, sedikit malu-malu gitu kalau misalkan ada gigs atau apa, ada gigs yang dibuat, band mereka main, setelah main ya pulang gitu modelnya, kayak ngumpul pun ya ngumpul dengan skena mereka masing-masing, dengan circle mereka masing-masing. Jadi kayak ada sedikit keresahan dari teman-teman yang ya dari kita segini orang ini, ada sedikit keresahan. Kenapa sih di Bali ini banyak punya skena hardcore nih, kuat kok sebenarnya di Bali, cuma kenapa skena satu dan lainnya ini nggak saling, iya, kurang Bertegur sapa lah. iya, anggapannya kurang akrab banget gitu, enggak. Kalau dibilang akrab bisa dibilang akrab, tapi akrab banget enggak gitu modelnya. Ya kenapa saya dan teman-teman modelnya kayak teman-teman Degalang, ada Bagus, ada Agi, semua ada teman-teman di sini mencetuskan untuk membuat satu pergerakan baru untuk wadah teman-teman Bali, khususnya hardcore. Yang sebelumnya pun sebenarnya sudah pernah ada di namanya itu Bali Hardcore Family, BHCF. Dulu saya terlibat di sana sama teman-teman senior, dari teman-teman dari Geek Smile, Lorong, ada dari Gomora juga, dari teman-teman ada Om Benny dulu juga pencetus, salah satu pencetus, ada Hardline, dari Hardline juga teman-teman yang senior lah. Dulu di sana saya belajar dari teman-teman yang senior untuk gimana sih cara untuk membangun komunitas yang kuat, yang solid, karena BHCF ini yang senior sudah sibuk sama kehidupan masing-masing, anggapannya ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak, jadi mereka agak sedikit susah untuk mengurus organisasi. Jadi kita inilah yang meregenerasi komunitas hardcore-nya di Bali. Mungkin baru-baru ini kita minta izin sama mereka untuk kita yang meneruskan generasi hardcore di Bali gimana. Mereka nggak keberatan sih. Jadi kita juga ada izin sama mereka untuk membuat ini lebih maju lagi, supaya hardcore di Bali ini menjadi satu, nggak terpecah-pecah di skena ini. Ya mungkin skena itu memang harus ada, memang di setiap kota itu harus kuat. Tapi untuk di Bali sendiri harus lebih kuat lagi, memang untuk disatukan gitu. Nah, jadi juga sebenarnya Kawasan 361 ini juga dari banyak komunitas ya. Kita masing-masing dari komunitas kota kita masing-masing. Jadi kita gabung dengan tujuan ya hitung-hitung nambah teman ya. Kita nambah teman, nambah relasi kemana-mana lagi. Jadi ya biar nggak sebatas itu aja itu loh. Nah, sama nih gimana nih tanggapan musik hardcore kedepannya nih? Mungkin dari Bagus ya. Bagus nih. Musik hardcore yang sudah ada kedepannya tuh gimana, Gus? Dari dia Bagus nih dari Free Shot, Born to Destroy, Bluff, multi talent juga sih biasa di kru segala band, silakan Bagus. Bohong lu masih janik deh. Gini gentar rasa Artinya megamel tuh kan Jokes internal. Sepang Triaki. ada grup gini juga megenyean ya, juga punya Sepang Triaki. error. Ya, menurut saya nih hardcore di Bali ini sekarang udah bener-bener gimana ya, berkembang udah loh, udah nggak kayak hardcore yang dulu tuh udah terpaku sama apa namanya, satu dua band lah gitu, anggapannya kayak influence mereka tuh masih itu aja. Emang udah benar-benar gimana ya, benar-benar berkembang lah pokoknya ya edan lah hardcore di Bali ini sekarang nih. Mantap pokoknya. Bodoh. Sama, aku cuma meneruskan
apa yang bagus bilang, semakin apa ya, semakin enak untuk kedepannya sih temen, band-band sekarang. Jadi hardcore tuh nggak ya udah hardcore itu aja gitu. Sekarang Referensinya lebih banyak. lebih melebar dan meluas itu. Nah ini juga kita mau minta tanggapan satu orang yang punya, salah satu yang punya venue terbaik di kota Denpasar ya. Kodia. Haluan Kopi mungkin dari Agus. Pak Masih- JY pun gimana bangga, untuk Pak JY bangga. Gigs di Bali saat ini. Hardcore aja nih ya? Oh, bebas. Dia kan punya owner. Sebagai pemilik venue. Kalau tanggapan gigs khususnya hardcore sih di Bali, kalau aku ngelihat sih mungkin lagi panas-panasnya lu. Lagi panas-panasnya sekarang, lagi jalan terus, dan ya bagus sih, cuman memang kalau aku pribadi mesti perlu ada regenerasi pendengar loh. Ya. Nggak cuma, maksudnya kalau gigs kan yang nonton masih teman-teman, terus Mayoritas kaum Adam. ya itu. Gigs lagi hardcore ya. Jangan ke Jumat. Jangan bisa ya ke klub-klub aja. Hardcore juga bisa kok. Wah. Ya, itu sih sama ya teman-teman kita, maksudnya teman-teman yang di bawah umur 20-an biar bisa dengerin hardcore lagi ya. Mungkin itu juga tugasnya atau PR ya kita di 0361 itu sih. Apa tuh? Nah selanjutnya nih gimana nih pergerakannya 0361 nih buat membangun koneksi lah keluar ya, biar teman-teman dari band Bali dikenal sama teman-teman di luar juga. Kalau memang mau main-main ke Bali bisa kita juga, kalau misalnya ada waktu segala macam, mungkin kita bisa buatin acara, walaupun enggak acara gede-gedean ya, setidaknya itu. Mungkin siapa nih mau ngomong nih, mungkin yang udah Degalang yang paling dia Atau CS Ball. CS Ball ya, duta Tur Bali, duta band Tur Bali, silahkan Cebol. Tour guide Bali. Ya kalau aku sendiri sih, menurutku sendiri sih kan sekarang ada sosial media tuh, jadi kita bisa saling kontak mengontak lah. Jadi ada teman dari luar Jawa mau main ke sini, teman Bali mau main keluar Bali, ya saling berkoneksi lah, itulah intinya salah satunya. Itu Ara yang ngomong tuh, Sangcang lah ya. Mungkin Degalang mau nambahin mungkin sebagai band yang paling sering tur. Mana aja. Kalau itu. Kadang kan beda ya kalau orang, maksudnya kalau mereka kan misalnya kalau teman-teman Jawa kan tur kan cuma beda kota aja. Kalau Bali kan agak susah ya kita keluar ya. Ya, karena nyebrang pulau. Nyebrang pulau segala macam. Kalau Lepas jok mobil. Izin sama istri masa. kalau Istri lagi tuh. Aduh. gini itu visa itu visa ya Mas ya. Aduh kok pusing ya. Araknya enak. Apa tadi? Maksudnya Koneksi. Kalau koneksi itu sebenarnya bukan, ntar tanya Agi juga ya. Agi ya. Maksudnya kalau dari aku sih ya benar sih kata tadi katanya CS Ball. Ya kita tuh kalau aku tuh dari dulu ya pengalamannya selalu aku tuh dari dulu tuh pengalaman tuh kayak ada band apa namanya, ada band ya band tour lah yang di handle sama generasi yang dulu itu di band tour tuh. Nah itu udah aku tanyain loh, Mas ini aku punya nih band gini, aku pengen tour nih, gimana caranya gitu ya, ntar hubungin ini ya. Pokoknya semua itu dari sosial media lah, sebenarnya semua itu dari sosial media.
Dan apa tadi ya? Aku harapnya modelnya semakin banyak lah band Bali itu bisa juga keluar Bali. Ayolah tunjukkan kalau Bali tuh banyak loh bandnya gitu. Kalau band-band di luar Pulau Bali pun kalau misalnya seandainya mau tur, bisalah kontak-kontak kita juga di sosial media. Itu intinya semua tuh dari sosial media, sebenarnya terkoneksi itu kita dari sosial media. Terima kasih ya yang udah menciptakan Instagram, Facebook, WA, Mark Zuckerberg. Ini untuk ini untuk apa kalau yang misalnya ya untuk koneksi lain tuh Agi juga gini. Nih Agi. Menteri Perhubungan ya. Agi itu Menhub Core. Enggak banyak, enggak komentar banyak. Udah diwakilin sama Degalang sama Cebol. Jadi ya emang bener sosial media memang itu kayak sekarang jadi platform untuk bisa kenal sama teman-teman luar kota sama yang teman-teman lah pokoknya di luar kota kita bisa berhubungan, bisa kontak-kontakan gitu loh. Jadi thanks berat untuk sosial media sebenarnya. Follow. Jangan lupa follow Ejan Andi. Oh enggak dong. 0361 X Crew. Dan jangan lupa follow Haluan Coffee. Haluan Coffee ya namanya. Iya, Haluan Coffee. Haluan Ya, Coffee. bahaya temannya nih. Apa? Jangan lupa subscribe juga ini YouTube-nya. Tomcast kita yang pertama, nanti selanjutnya mungkin kita sama band-band. Ke band kita rencananya kan ke band-band sama Leonardo. Aduh. Om Deddy kalau mau kesini nggak apa-apa. Aduh. Terus Atta Halilintar boleh juga. nanti rencananya kan nanti kita kan setelah kita ngobrol-ngobrol nih kita mau ngomong-ngomong sama band-band juga kan. Sama band-band sama rencana kita mau ke venue-venue ya. Nanya-nanya gimana tanggapan venue. Oke. Kita bisa keliling Bali nantinya. Amin. Ke kota lain mana. Amin. Oke, wacana kedepannya nih dari 0361 ini apa aja? Mungkin dari Raja terakhir mungkin mau ngomong. Kalau wacana sih sebenarnya dari awal kemarin, awal pergerakan kita itu dibuka dengan Stomping Day One ya. Stomping Day One yang kemarin kita sukses selenggarakan di 12-13 Februari kemarin 2022 ya 2022 kemarin Bahana Space Musik Studio. Nah, itu kita sukses menyelenggarakan 2 hari di sana Dengan 22 band. dengan 22 band rencana dan yang terlaksana 20 band 2 hari, jadi 1 hari 10 band. Itu kemarin sebenarnya kita mau datengin surprise guest sih sebenarnya ya. Sebenarnya mau ngundang Blitz dari Bandung, tapi karena halangan penyakit yang lagi viral kemarin, mereka nggak bisa datang ke Bali. Jadi ya, iya. Jadi ada dua orang, 1 personil 1 krunya mereka yang terhalang untuk datang ke Bali. Jadi kita cancel mereka. Dan ada 1 band dari Bali juga, teman-teman di Bali juga yang memang cancel main di acara kita. Jadi kita kemarin terselenggara di 20 band 2 hari dengan menghabiskan tiket sekitar 400 tiket sold out. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Terima kasih juga teman-teman yang udah support semua acara ya, termasuk kita juga support sih, karena semua kita bayar juga kan. Kita bayar, panitia bayar, teman-teman semua bayar, MC semua bayar. Jadi semua yang terlibat di acara itu bayar. Yang punya tempat walaupun nginep 3 hari sana tetap bayar ya itu. Itu hebatnya kita. Wah, enggak sih. Enggak juga sih. Jadi memang kita konsep dari awal itu karena kita berdiri dari nol, kita nggak punya modal sama sekali. Kita cuma mau menjadi media perantara dari teman-teman Bali untuk bisa apa ya, kayak menyalurkan kreativitas band mereka, khususnya hardcore di Bali itu yang teman-teman yang jarang punya kesempatan untuk manggung, teman-teman yang jarang punya venue untuk mereka menunjukkan show off lah, menunjukkan kreativitas mereka di band gitu. Jadi kita menjadi wadah di sana untuk mereka. Kita dari awal konsepin 0361 ini menjadi perantara untuk teman-teman dari regional kayak Singaraja, Negara, Gianyar, Klungkung, Karangasem,
seluruh Bali lah ya, seluruh regional Bali lah ya, Jimbaran juga 361 itu kan mencakup semua. Jadi kenapa kita ada embel-embel Dewata Movement sendiri juga itu untuk kemajuan Bali, untuk khususnya di hardcore-nya sendiri. 031 itu sendiri kita ambil dari apa ya? Line telepon ya, line telepon regional. Line telepon regional Bali sama seperti teman-teman di luar Bali juga yang sudah terdahulu kayak di Blitar juga dia ada 0342, di Jakarta ada 021. Ya, adalah sisanya juga banyak juga yang seperti itu yang memakai line telepon regional kota-kota mereka. Jadi kita terinspirasi dari mereka membuat 031 Crew ini. jangan lupa Apa itu? tanggal 23 ini Nah, nanti di tanggal 23 April ini kita bakal nyelenggarain Stomping D2. Stomping D2 nanti. Dengan yang kali ini sih cuma 1 hari aja. 1 hari aja dan kita mungkin ya collab sama Haluan dan mungkin kita undang berapa ya? 10 band ya. 10 band ya, rencana 10 atau kalau bisa lebih mungkin bisa lebih nantinya. Nanti tanggal 23 April kita lakuin selenggarain ya. Laksanain di Haluan. Haluan Kopi. Haluan Kopi. Tetap Haluan Kopi. Walaupun ini bukan kopi, tapi ya ini tetap haluan. Haluan. Ya, nanti untuk kedepannya lagi harus ada di Stomping D3, Stomping D1, Stomping D2 nanti April, Mei-nya ada Stomping D3 dan akan harus kita lakukan di bulan Juni. Pasti harus Hardcore Camp Hard Connection Bali. Semoga terlaksana dan lancar sampai hari H. Tentunya berkat dukungan teman-teman semua pasti bakal lancar. Oke. jangan cuek. Kak. Oke, juga sebenarnya acara Stopping Day itu yang kita laksanakan Stopping Day pertama itu semua pendapatannya semua itu kita alokasikan untuk Stopping Day 2, pendapatan lagi buat Stopping Day 3 dan yang terakhir buat Hard Connection Hardcore Camp ya. Itu rencananya semuanya bahkan panitia itu semua bayar tiket, semuanya itu bayar tiket ya. Bahkan MC, bahkan semuanya pokoknya datang ke acara kita bayar tiket dengan tujuan untuk membuat hardcore tuh besar lagi terus ya. MC-nya juga bayar tiket kan. Jadi tidak ada namanya tuh. Tidak ada pengecualian. Lebih di caps lock ya, Mas. Tidak ada pengecualian. Karena ada satu MC-nya kan artis ya. Haluan, terima kasih. Kan karena ada MC-nya satu artis ya jadi tapi kalau mau bantuin harus bayar tiket loh. Aku dimintain tolong kok bayar tiket. Mau nggak gitu. Akhirnya mau dia. Kalau nggak mau, iya. Kalau nggak mau di blacklist dari Bali katanya. Waduh. Nggak diajak di skena. Over. Aduh. Paling skena banget pokoknya ya. Nah ini harapan teman-teman ya dari 0361 ini kedepannya untuk pelaku band-band hardcore-nya apa harapannya? Mungkin siapa nih mau ngomong? Hah? Pas sudah cebol tadi. Jagat mungkin ya. Harapannya apa Bol untuk nih? Arah haluan enak soalnya sih. Aduh, paling minum tuh. Ayo, gimana nih? Aku mulai nih. Aduh, sorry. Jagat sekarang. Sebelum ngomong sikat dekat. Surya. Pelaku musik ya. Pelaku musik ya. Pelaku musik khususnya pelaku musik hardcore tuh loh teman-teman hardcore. Apa tadi pertanyaan? Harapannya untuk harapannya hardcore ya khususnya ya. Harapan kedepannya untuk pelaku musik khususnya hardcore terus bergerak dan jangan berhenti. Yakinlah dengan ya pokoknya terus tuangkan kreativitasnya, jangan pernah kendor, apapun itu kita tetap mendukung
Ya pokoknya jangan biarkan wah, Masih dong. pokoknya tetap semangat. Don't forget you take your breath. Iya, tetap semangat, tetap berkreativitas, terus berkembang, apalagi ya? Terus berinovasi. You can do it. Ada Bung Yoga mungkin mau ngomong. Sebelum Raja terakhir ngomong. Tadi pertanyaannya kan untuk harapan untuk teman-teman pelaku musik nih ya. Hardcore khususnya Mas Jana. Harapannya mungkin teman-teman tetap semangat apapun itu, tetap berkreativitas. Sepertinya kalau menurut saya nih ya, bersama-sama kita berjalan rasanya itu lebih nikmat gitu loh. Rasanya lebih nikmat, lebih asik. Ya lebih bisa berhura-hura lah ya. Ya tetap semangat teman-teman, produktif juga. Yang pasti produktif. Terima kasih. Agus. Gus ngomong dari situ. Bakul mau ngomong. Bakul ngomong. Ngomong dong. Silakan. Ayo. Angker red nih, angker red. Red face. Siap. mahal dong. Apa aja aneh? Nu kene itu. Lama. Lama. PDI. Hellboy. Bagi apa pertanyaan? Bagi pelaku. Untuk pelaku musiknya biar makin dewasa, tetap asik dan happy aja sih, gitu aja. Capek dewasa deh. Ya sih, jadi anak kecil dah. Untuk di 0361 biar menjadi wadah buat band hardcore dan happy dan aman aja. Ntar kan kita juga semua tua bisa lah lagi happy di 0361 gitu. Kan ada lebih tua. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya inilah sambutan dari perbekal desa adat Ayani Ya. Selatan. Kalau untuk kita Kita semua 01 Nominasi. ya kalau Terima kasih untuk yang lebih dewasa. untuk menurutku Gus ya. Ya semoga 0361 ini bisa menjadi wadah buat teman-teman hardcore di Bali ya. Wadah untuk saling perkenalan, pertemanan, semakin dekat ya, untuk bisa melanjutkan regenerasi lah. Estafet regenerasi ini kan pasti selalu ada. Pasti selalu ada itu. ya pokoknya ya Seperti lagunya Born to Destroy. kalau regeneration, kalau Balinya bilang nak pangragam makin rekat lah. Pokoknya Lema Ibon. ya, pokoknya Ci paling hardcore bro. Ya ini Will Smith langsung ngomong Will Smith. Tampar. Bahasa Inggris banget dah teman-teman. Kalau untuk teman-teman di Bali ya, ini kayaknya agak sedikit sedih. Nah itu biar naik ratingnya. Enggak untuk teman-teman di Bali tetap berkreativitas. Wah, nggak perlu. Tetap berkreativitas kayak di kos-kosan dong, ada tisu-tisu. Waduh, ke sana langsung. Lanjut. Pengalaman. Iya. Itu teman-teman di Bali, khususnya band-band teman-teman yang punya band hardcore, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah semangat, terus berkarya, terus berinovasi, jangan pernah sungkan untuk menghubungi teman-teman, saling jaga koneksi lah. Maksudnya walaupun kita jauh, anggapannya antar kota, provinsi tetap sama kan gitu anggapannya. Kotanya ada banyak di Bali, skenanya pun ada berbeda-beda. Jangan pernah sungkan untuk menghubungi teman-teman yang ada di sini, yang mengelola lah anggapannya. Ya sebenarnya Zero Tricks ini kan menyangkut kalian juga, bukan kita semua di sini. Jadi kalian juga terlibat di sini. Jadi jangan pernah sungkan untuk menghubungi teman-teman di sini. Kalau misalkan kalian butuh venue, butuh tempat untuk main, butuh tempat untuk menuangkan kreativitas, kalian mau sharing pun tentang band,
tentang gimana sih caranya kita mau tur nih keluar, bisa kok tanya dari salah satu teman-teman di sini bisa. Kita selalu terbuka, DM kita selalu terbuka di Instagram. Jadi bisa follow kita juga di Instagram 031X Crew. Jangan pernah sungkan lah untuk gini, karena kita bentuk ini semua kan untuk kalian juga semua. Jadi agar Bali ini juga bisa dipandang oleh teman-teman di luar kota Bali. DM kecuali DM Jagat, jangan panggil Gat. Enggak bakal dibalas. Iya. Karena dia bukan rap god. Kalau dia Eminem baru panggil rap god. Gitu langsung. Sudah poin aja langsung. Ya itu aja sih intinya, untuk teman-teman tetap semangat ya. Jangan pernah patah semangat. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya dari kita. Stormcast. Stormcast yang Stormcast pertama. yang Pertama ini ya. Untuk perkenalan diri kita Perkenalan sebagai diri. 061 gimana terbentuknya, maksudnya berdirinya gimana sih awalnya, kenapa bisa teman-teman ini yang memang solid, yang memang membantu kalian untuk membuat suatu pergerakan di Bali. Ingat call center kita. Wah, si call center. Karena ada pepatah ya, tidak kenal maka tidak sayang. Ya. Walaupun ada sih yang sudah kenal tapi nggak sayang-sayang. Walaupun udah sayang. Nggak apa-apa sih. Istrinya Mas Eja. Nggak apa-apa sih. Bapak Una. Tapi nggak apa-apa ya. Kan setidaknya kita kenal dulu ya. Oke. Udah disayang pun bisa dibuat. Waduh. Udah sayang-sayang diambil temen. Aduh. Oke. Aduh. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di Stormcast selanjutnya. Berikutnya. Dadah. Dor. Punggung musik hardcore Bali. Zero Six One tuh Mencakup semua. banyak banget. Halo teman-teman semua, salam kenal ya, kita dari Bali.